Sanubari Teduh, episode 36, 7 kondisi pikiran. Saudara sedharma, waktu berlalu dengan cepat. Menit dan detik terus bergulir dan terlewati. Kehidupan kita adalah kendaraan yang terbaik untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan adanya kehidupan, kita memiliki kesempatan mengenal Dharma. Namun, kehidupan tidaklah kekal. Usia terus berkurang seiring berjalannya waktu. Karena itu, kita harus menghargai waktu dan menggunakan kehidupan kita ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan serta membangkitkan pikiran yang jernih. Kita mengetahui bahwa noda batin menutupi hakikat sejati diri kita yang murni. Lalu bagaimana cara untuk mengikisnya? Buddha menggunakan beragam metode terampil untuk membimbing kita mengikis noda batin. Hal ini perlu kita pelajari dengan sepenuh hati. Agar kita dapat memahami cara untuk mengikis noda batin, ada 7 langkah untuk mengikis noda batin, 7 kondisi pikiran untuk mengikis 3 rintangan. Pertama, rasa malu. Kedua, rasa takut. Ketiga, berpaling dari keburukan. Keempat, membangkitkan bodhicitta. Kelima, memandang setara semua makhluk. Keenam, rasa syukur pada Buddha. Ketujuh, pengamatan pada kosongnya hakikat kejahatan. Langkah pertama adalah harus memiliki rasa malu. Dengan memiliki rasa malu, akan menimbulkan rasa takut pada buah karma. Kita perlu memahami 3 rintangan, yaitu noda batin, karma, dan buah karma. Akibat adanya kegelapan batin, maka kita pun menciptakan karma. Dengan menciptakan karma, maka kita harus menerima buah karma. Ada karma yang baik dan buruk. Karma baik mendatangkan berkah, karma buruk mengundang bencana. Karena itulah kita perlu memahami bahwa sejak masa tanpa awal, karma telah menyebabkan kita berputar dalam lingkaran kelahiran kembali tanpa henti dari kehidupan ke kehidupan. Pada tiap kelahiran, kita membawa karma lampau dan bertemu dengan kondisi pendukungnya. Saat benih karma lampau yang terbawa bertemu dengan kondisi pendukungnya, maka pada saat itu kita dapat kembali menciptakan karma. Karma yang baru tercipta itu pun menjadi benih yang akan terakumulasi untuk tumbuh berbuah di masa mendatang. Demikianlah seterusnya tanpa pernah berakhir. Kita telah menyadarinya. Kini kita telah menyadarinya. Buddha membuka banyak sekali metode terampil untuk menyadarkan kita. Maka kita harus terlebih dahulu membangkitkan rasa malu dari lubuk hati yang terdalam. Setiap orang harus memiliki rasa malu bahwa kita memiliki banyak kekurangan dibanding orang lain. Menyadari diri sendiri diliputi kebodohan batin, sementara orang lain dapat melihat jelas. Orang lain dapat melihat jelas jalan kebenaran dan teguh menapakinya. Sebaliknya, kita justru tidak sungguh-sungguh berusaha di jalan kebenaran yang lapang ini, sehingga tidak mengalami kemajuan. Dengan kondisi demikian, kita pun selayaknya merasa malu, karena diri sendiri masih kurang dari orang lain, dan karena diri kita terus melakukan kesalahan, maka kita harus senantiasa memiliki rasa malu. Dengan memiliki rasa malu, barulah akan timbul rasa takut. Kita perlu memahami mengapa kita perlu merasa takut. Karena kita meyakini hukum sebab akibat. Kita harus meyakini apabila berbuat karma buruk, kita akan terjatuh ke alam neraka. Hukum ini berlaku bahkan bagi murid Buddha sendiri, tak terkecuali bagi Ananda, saudara tiri Buddha sendiri. Meski kehidupan manusia ada kalanya penuh kenikmatan, namun Buddha berharap agar keluarga dekatnya dapat terbebaskan selamanya dari lingkaran kelahiran kembali dan ketersesatan di 6 alam kehidupan. Beliau berharap orang-orang terdekatnya juga dapat meraih pembebasan sejati. Karena itu beliau menggunakan metode terampil membawa Nanda ke wihara dan menjadi seorang biksu. Namun karena hati Nanda masih melekat pada berbagai keinginan duniawi, Buddha kembali menggunakan metode terampil untuk menunjukkan padanya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan baik hanya akan terakhir kembali di alam surga dan menikmati kebahagiaan surgawi. Sementara jika pikiran seseorang tidak benar, maka semakin tinggi kedudukan dan kekuasaan seseorang, karma buruk yang diciptakan pun semakin banyak. Dan bila orang itu tak berhati-hati, ia akan terakhir kembali di alam neraka. Lihatlah, Buddha ingin menunjukkan pada Nanda bahwa dalam kehidupan di dunia berkah dan bencana datang silih berganti.
Dan Buddha berharap Ananda dapat terbebaskan dari penderitaan di 6 alam kehidupan ini. Karena itu berharap Nanda dapat membangkitkan rasa malu. Orang lain bisa menenangkan diri dan berkonsentrasi melatih diri dengan damai. Mengapa Nanda tidak bisa? Setelah melihat alam surga dan neraka, khususnya kondisi di alam neraka, dalam hati Nanda timbul rasa takut. Dengan adanya rasa takut, setelah mengetahui penderitaan di 3 alam rendah, maka ia mulai memiliki hati yang berpaling dari kesenangan duniawi. Maka yang kedua adalah rasa takut, dan ketiga adalah hati yang berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari segala suka dan duka duniawi. Ada orang yang meski hidupnya menderita, namun ia belum juga tersadarkan. Ia malah mempertanyakannya. Mengapa kemalangan menimpa saya? Mengapa? Karena itu dalam hatinya pun timbul rasa iri dan dengki terhadap kehidupan. Ia merasa iri. Mengapa orang lain dapat hidup senang dan serba berkelimpahan? Selain merasa iri, ia juga merasa dengki. Adanya perasaan seperti ini dapat menimbulkan sikap menyalahkan kondisi, sikap tidak dapat berintrospeksi diri. Ini membuat mereka membenci hidup dan dunia. Dalam kitab sejarah Ceci, ada banyak kisah nyata kehidupan manusia. Ada seorang bapak bernama Chu Wenji yang tinggal di wilayah selatan Taiwan. Ketika saudara sekalian mendengar nama ini, tentu masih banyak yang mengingat dirinya. Kehidupan yang diraluinya sungguh keras. Saat kecil, ia diangkat anak oleh keluarga lain. Orang tua angkatnya tidak memiliki anak sehingga mengadopsinya. Namun kemudian orang tua angkatnya melahirkan seorang anak, dan mereka mulai memperlakukan anak angkat ini dengan buruk. Ia diperlakukan buruk sejak kecil hingga dewasa. Saat ia masih kecil, ia hanya disuruh bekerja, tetapi tak diberi makan. Ketika ia disuruh memelihara ayam, karena lapar ia memakan paha ayam. Karena lapar ia memakan pakan ayam, dan ia dipukuli karenanya. Sejak kecil ia sungguh tumbuh dalam kondisi yang keras. Maka selama hidupnya ia tidak pernah merasakan penghargaan sedikit pun dari orang lain. Karena ayah angkatnya selalu menyebutnya sampah, maka ia pun beranggapan bahwa dirinya memang sampah. Demikianlah ia tumbuh dewasa. Setelah ia dewasa, orang tua angkatnya pun mencarikan jodoh. Mereka mencarikan jodoh dengan maksud agar memperoleh menantu yang dapat membantu melayani sang mertua. Maka mereka mencarikan jodoh seorang anak perempuan kerabatnya dan menjadikannya menantu. Namun mertua ini, meski sang menantu berasal dari kerabatnya sendiri, apakah ia lantas menyayanginya? Sama sekali tidak. Karena tidak menyukai putranya yang bukan anak darah dagingnya sendiri, ia pun memperlakukan menantunya sama buruknya seperti perlakuan terhadap putranya. Ia merasa putranya telah dibeli dengan uang. Begitupun menantunya telah ditukar dengan mas kawin. Karena itu ia tidak menyukai putranya maupun menantunya, mempekerjakan mereka, mempermalukan mereka, dan menyiksa mereka. Sama sekali tidak memberi mereka sedikit pun kedamaian, hingga mereka diam-diam meninggalkan rumah, namun akhirnya sama saja. Pada suatu hari, adiknya yang telah dewasa mengalami kecelakaan lalu lintas dan tidak dapat disembuhkan. Ibu angkatnya yang sangat percaya tahayul pergi mencari orang. Orang pintar ini cukup baik hati. Mengetahui perlakuan buruk suami istri ini terhadap anak angkat mereka, ia pun berkata, Jika Anda ingin putra Anda sembuh, dewa penolong baginya adalah Chu Wenji. Jika ia dan istrinya kembali ke rumah dan Anda memperlakukan mereka dengan baik, maka jiwa putra Anda akan terselamatkan. Ibu angkat ini berpikir, asalkan putra saya dapat disembuhkan, saya akan memohon mereka untuk pulang. Chu Wenji dan istrinya berbaik hati. Dahulu mereka pergi dengan diam-diam, tetapi sekarang ayah dan ibu angkatnya bersikap baik padanya. Maka demi adik laki-lakinya yang juga sangat disayanginya, ia dan istrinya memutuskan untuk pulang. Begitu pulang ke rumah, apakah orang tua angkatnya menunjukkan rasa terima kasih dan memperlakukan mereka dengan baik serta menganggapnya bagian dari keluarga? Sama sekali tidak. Malah banyak sekali pekerjaan yang dibebankan pada mereka. Tahun-tahun berlalu, usia orang tua angkatnya makin lanjut. Saat itu yang paling mereka khawatirkan adalah apakah kelak rumah dan harta mereka setelah mereka meninggal akan direbut oleh Chu Wenji dari tangan putra kandungnya? Karena itu, mereka pun memakai 1001 cara untuk menyiksa Chu Wenji dan istri. Apalagi karena putranya telah sembuh,
Ibu angkatnya kembali mengusir mereka, dan pada kali ini pun Xu Wenji menerima dengan ikhlas. Ia bekerja dengan sangat keras, namun sewaktu bekerja, ia sering mendengar bagaimana ibu angkatnya setelah mengusirnya dari rumah, juga menyebarkan cerita buruk tentangnya. Ia memberitahu warga desa jangan mempekerjakan anak ini. Dia adalah seorang anak yang sangat tidak berbakti. Ia menyebarkan banyak hal buruk tentangnya, sehingga semua orang di desa tersebut, meski ada yang tahu betapa menderita dirinya, namun mereka sadar bila mempekerjakannya akan dipersalahkan oleh orang tua angkatnya. Karena itu tidak ada yang berani mempekerjakannya. Begitulah ia tak memperoleh pekerjaan. Sementara setelah keluar dari rumah, istrinya melahirkan seorang anak dan membutuhkan biaya hidup yang besar, dan ia pun bekerja sebagai buruh di pelabuhan. Saat itulah ia mulai minum alkohol, menjadikan alkohol sebagai tempat pelarian, menyerah terhadap hidupnya dan mabuk-mabukan setiap hari. Ia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk, lalu memukuli istri dan anaknya. Ia seringkali menceritakan kisah tersebut saat mendengar relawan lain pulang ke geria Jingse. Kemudian dia didiagnosis menderita penyakit Revel yang kondisinya sudah sangat parah. Namun ia masih terus minum dan memukuli istri anaknya. Sampai anaknya tumbuh dewasa, ketika sang anak menemukan seorang kekasih, keluarga perempuan itu tidak setuju bila anak mereka menikahi anak laki-laki Xu Wenji. Karena suaminya orang telah mengetahui bahwa Xu adalah orang yang suka memukuli istri, sehingga tak seorang pun mau menjadikan anak perempuan mereka sebagai menantunya. Kemudian ia pun tersadar, mengapa diriku benar-benar telah menjadi sampah. Bahkan meski putraku begitu baik, tak seorang pun mau menikahinya karena diriku. Maka ia sangat tertekan dan menderita. Meski demikian, ia tak menghentikan kebiasaan minumnya. Suatu hari ketika ia sedang duduk di taman dalam kondisi setengah mabuk setengah sadar, ia melihat relawan Shiji di taman sedang mengumpulkan barang daur ulang. Mereka menyapu dan memilah sampah. Saat melihatnya, ia merasa heran dan berpikir, orang-orang ini bila diamati tampaknya bukan orang-orang yang miskin, tapi mengapa mereka memunguti sampah? Saat itu seorang anggota komite Shiji mendekat karena di dekatnya ada sebuah kaleng minuman yang dibuangnya sehabis minum. Relawan menyapanya dan mengambil kaleng tersebut. Didorong rasa ingin tahu, ia pun bertanya dan relawan Shiji pun menjelaskan, kami sedang mengumpulkan barang daur ulang. Ini merupakan salah satu kegiatan Shiji. Dalam hatinya mulai muncul kekaguman. Ternyata dengan memungut sampah pun bisa membantu orang lain. Sejak saat itu, setiap kali ke taman, di sana ia akan bertemu relawan Shiji. Perlahan-lahan relawan Shiji mulai mengenalnya lebih jauh dan mengetahui kebiasaan mabuk-mabukan. Mereka mulai membimbingnya dengan sabar, hingga suatu kali relawan komite kita dapat berbicara dari hati ke hati dengannya dan memahami latar belakang keluarganya, serta mengetahui bahwa hal yang paling membebani pikirannya saat ini adalah anaknya tak dapat menikah karena dirinya. Putranya sangat menderita dan saat melihat putranya menderita, dirinya sendiri pun sangat menderita. Maka relawan komite Shiji itu pun berkata kepadanya, tak ada jalan lain. Satu-satunya jalan Anda harus mengubah diri. Anda harus bangkit dari kegagalan, karena penderitaan putra Anda disebabkan perbuatan Anda sendiri, yang menyebabkan orang lain tak bersedia menjalin pernikahan dengan keluarga Anda. Bila Anda ingin keluarga perempuan itu menyetujui pernikahan dengan putra Anda, maka Anda harus memulai hidup yang baru, membangun rumah tangga yang baik, menjadi ayah yang dapat diteladani. Hanya dengan begitu, mereka akan menyetujui pernikahan tersebut. Benar demikian, demikianlah ia mulai berusaha keras. Ia berkata pada relawan itu, bagaimana jika saya ikut melakukan daur ulang? Tentu sangat baik, jawab relawan itu. Para relawan mulai membimbingnya dan sejak saat itu, kebiasaan minumnya pelan-pelan berkurang. Ia mulai mengenal Shiji lebih jauh. Kelompok relawan Shiji ini selalu penuh sukacita dan mereka sangat menghormatinya. Ia tak lagi merasa tidak berharga seperti sampah. Ia merasa setiap orang sangat mengasihinya dan menghargainya. Di tengah lingkungan yang baik ini, pelan-pelan sifatnya mulai berubah menjadi lebih baik. Tentu saja selama perubahan dirinya tidak ada yang percaya ia mampu melakukannya.
Namun berkat kekuatan tekadnya untuk berubah, ia sungguh telah membuka lembaran baru. Saat itu banyak orang tidak mempercayainya, bahkan menghina dan mencelanya. Namun ia tetap bersabar. Proses ini berjalan beberapa tahun lamanya, karena dirinya telah membulatkan tekad untuk berpaling dari kesalahan masa lampaunya. Ia menyadari bahwa ia harus menghargai kesempatan yang ada saat ini untuk berubah. Ketika dalam hatinya timbul niat untuk berpaling dari kesalahan di masa lalu, ia menyadari kekeliruannya di masa lampau dan melihat betapa dirinya sangat buruk di masa lampau. Namun sekarang ia dapat berkumpul dengan sekelompok bodhisatwa dunia dan merasakan penghargaan dari orang lain. Hingga ia pun harus menghargainya diri sendiri. Ia menghentikan kebiasaan minum alkohol. Sesungguhnya ia telah kecanduan alkohol sehingga merasa sangat tersiksa saat berhenti. Namun dengan kekuatan tekad dan kegigihan, ia memutuskan untuk mengubah kehidupannya. Walaupun proses yang dijalaninya menyakitkan, ia terus memperbaharui diri. Akhirnya siksaan rasa sakit selama bertahun-tahun itu sungguh-sungguh berhasil dilaluinya. Ia telah berubah. Ia pun mengumpulkan dana amal dan melakukan kegiatan daur ulang. Ia menceritakan kisah masa lalunya yang buruk tanpa menutup-nutupinya sedikit pun. Tidak ada yang percaya bahwa ia dulu sedemikian buruk. Bila ada anak muda yang tidak percaya dengan kisahnya, maka ia akan mengundang orang yang mengenalnya sebagai saksi. Ia berkata, "Ceritakanlah pada mereka bagaimana kelakuan buruk saya dulu." Ia mulai memanggil istrinya sebagai nenek, karena ia merasa dahulu perlakuan pada istri sungguh keterlaluan. Sehingga ia harus menebusnya dengan sikap bakti seperti cucu terhadap neneknya sebagai wujud pertobatannya. Sejak berubah, saat di rumah ia membantu istrinya mencuci pakaian dan mencuci piring. Sayangnya masa indah tak berlangsung lama. Pada dasarnya ia telah mengidap penyakit reflux. Alkohol telah merusak refleksnya dan racun minuman telah merusak tubuhnya. Setelah memperbaiki diri, selama beberapa tahun ia bersikeras untuk tetap bersumbangsi meski sedang sakit. Ia berkata bahwa karma buruk yang dilakukannya dalam kehidupan ini hendak dikikisnya dalam kehidupan ini pula, agar tidak terbawa ke kehidupan berikutnya. Karena itu ia begitu sungguh-sungguh, hingga akhirnya saat dokter memberitahunya untuk mempersiapkan diri, karena mungkin hidupnya tinggal 2-3 bulan lagi, ia tidak takut sedikit pun. Ia merasa ini adalah jalan hidupnya. Waktu yang tinggal 2-3 bulan ini harus dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Maka ia tetap mengumpulkan dana amal dan mempersiapkan agar kelak hari ini dapat diserah terimakan pada istri dan anaknya. Putranya pun akhirnya telah beristri. Istri putranya adalah menantu yang sangat baik dan sangat mendukung suaminya untuk meneruskan misi ceci mertuanya. Demikian juga istrinya. Meski dulu sang istri sering dipukulinya, namun dalam satu jangka waktu perubahan selama beberapa tahun kasih sayang dan penghargaan dari Chu Wenxi membuat sang istri pun berat melepaskannya. Saat berpikir tentang suaminya, ia sungguh berterima kasih pada Ceci karena telah membuat suaminya berubah. Karena itu, ia bersedia memikul tanggung jawab suaminya di Ceci. Sampai pada bulan terakhirnya, ia kembali menjalani perawatan di RS Ceci Hualien. Namun ia tidak terus-menerus berbaring. Ia berkeliling untuk berbagi pengalaman dan membuat kesaksian hidup, agar orang-orang dapat melihat bahwa saya dulu orang yang sangat jahat, sehingga kalian mungkin tidak mempercayainya. Ini istri saya, katanya sambil menggandeng istrinya. Saya dulu jahat padanya dan suka memukulinya. Ia dapat bersaksi atas hal itu. Namun saya telah bertobat dan berubah. Bagaimana saya melakukannya? Ia pun melanjutkan cerita tentang caranya mengubah diri. Selama masa ini, ia telah menginspirasi banyak orang untuk berubah dan terakhir ia memohon satu hal pada saya, yaitu untuk menjadi saksi dalam pernikahannya. Saya berpikir, aneh sekali, bukankah ia bahkan telah punya menantu? Mengapa sekarang malah ingin menikah lagi? Ia menjelaskan, bukan begitu, dulu saya pernah begitu marah hingga menyobek foto pernikahan kami. Maka sekarang di akhir hidup saya ingin mengenakan pakaian pengantin bersama istri dengan master yang menjadi saksi bahwa kami telah menikah. Maka di ruang perawatan paliatif, pasangan suami istri ini mengenakan pakaian pengantin yang indah dan meminta saya menjadi saksi pernikahan serta memberikan pemberkatan.
Beberapa hari kemudian, ia menandatangani persetujuan mendonasikan tubuh bagi siswa kedokteran Zheji untuk mempelajari anatomi tubuh. Ia telah menjadi silent mentor. Ia berkata, ia tak pernah mengenyam pendidikan dan dapat menjadi guru bagi para siswa merupakan harapannya. Akhirnya ia mendonasikan tubuhnya untuk studi anatomi. Hidupnya penuh dengan penderitaan, namun juga sungguh berharga. Dahulu ia begitu jahat dan berperilaku buruk, penuh rasa iri dan dengki. Karena kehidupannya sendiri penuh penderitaan, maka ia merasa iri terhadap kehidupan orang lain dan merasa dengki karena semua orang memperlakukannya dengan buruk. Maka ia pun membenci dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak memiliki rasa malu ataupun rasa takut, namun rasa malu telah bangkit dalam dirinya. Ia menyadari bahwa semua yang dialaminya adalah akibat karma lampaunya. Jika ia terus berlaku demikian selama hidupnya, ia tidak hanya akan menyiksa istri dan putranya, tetapi juga menciptakan karma buruk yang terus mengikuti di setiap kehidupannya. Karena itu timbullah rasa takut yang membuatnya berpaling dari kesalahan masa lalunya dan mulai melangkah maju di jalan yang benar. Lihatlah, bahkan saat sedang sakit, ia terus mendedikasikan dirinya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ia telah membangkitkan bodhicitta. Maka dari itu kita harus memiliki rasa takut agar hati yang berpaling dapat bangkit. Setelah pikiran tersebut timbul, barulah bodhicitta akan bangkit. Lihatlah, bertahun-tahun lamanya ia mengidap penyakit Ravel, dan saat dokter menyatakan bahwa penyakitnya sudah cukup parah, ia baru mulai bergabung dengan Zheji dan masih berteguh hati untuk bersumbangsi. Ia tidak hanya berupaya menebus karma buruknya di masa lalu, namun juga berusaha menanam karma baik untuk masa mendatang. Ia telah membangkitkan bodhicitta. Pada akhirnya ia meninggal dengan damai dan mendonasikan tubuh bagi ilmu kedokteran. Kisah ini tersimpan dalam kitab sejarah Zheji dan juga pernah diangkat menjadi drama Ta'ai. Ini merupakan kisah kehidupan nyata bagi warga di Jiqin, Huaxiong. Jika mereka mendengar kisah ini, semuanya akan membenarkan betapa sungguh menyedihkan masa kecilnya dan betapa buruk dirinya saat dewasa. Ia selalu memukuli istrinya, bahkan memukuli dengan galah di atas perahu sampai istrinya terjatuh ke dalam laut. Dengan sifatnya yang begitu buruk, lihatlah bahwa ia pun dapat menyesal dan merasa malu, merasa takut dan berpaling dari masa lalunya, serta menumbuhkan bodhicitta. Perubahan hidup yang seperti ini sungguh sesuatu yang berharga. Singkat kata, semua ini mengandung dharma. Keberadaan sekelompok orang dalam organisasi bodhisattva ini menjadi kekuatan yang dapat mengubah hati seseorang dan kemudian menyelamatkan banyak orang. Karena Qu Wenji sangat suka berbagi kisahnya dengan orang lain tentang bagaimana ia yang dalam ketersesatan dapat menyadari kekeliruannya dan berbalik ke arah ke jalan yang benar. Kondisi saling menginspirasi ini sungguh merupakan pahala yang tak terhingga. Saudara sekalian, hanya ketika memiliki rasa malu, seseorang dapat memiliki rasa takut, berpaling dari semua kesalahan, dan perlahan-lahan memulai langkah di jalan bodhisattva. Jadi harap semua orang bersungguh-sungguh.